Yaitu beberapa alasan istri boleh meminta atau menggugat cerai suaminya. Yang pertama tadi karena masalah apa? Nafkah. Suami tidak pernah memberi nafkah, istri boleh menggugat cerai. Yang kedua karena suami hilang, gak pulang-pulang, maka boleh gugat cerai dan lain sebagainya. Ya, masih banyak permasalahan-permasalahan yang lainnya yang Bapak Ibu bisa tanyakan nanti. Kita kembali ke hadis yang tadi. Jadi kata Nabi, perempuan manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, tanpa dalam keadaan terdesak, maka perempuan tersebut diharamkan untuk mencium wangi surga. Nah, ini hati-hati nih ya. Saya jadi ingat hadis yang lain, Bu, di mana seorang perempuan diharamkan untuk mencium bau surga. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kata Nabi begini, ada dua orang yang jangankan masuk surga, mencium wangi surga saja tidak diizinkan oleh Allah. Siapa? Yang pertama, seorang pemimpin yang zalim. Dan yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhdil mailat. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kira-kira bagaimana berpakaian tapi telanjang? Apa maksudnya? Iya, maksudnya itu perempuan yang berpakaian ketat, auratnya memang tertutup, pakai kerudung, pakai baju panjang, pakai baju gamis tertutup, tapi bentuk tubuhnya terlihat. Pakai kerudung, tapi kerudungnya pendek sehingga dadanya terlihat. Pakai baju gamis dari ujung leher sampai ujung kaki ketutup semua, tapi pinggulnya membentuk. Ya, kelihatan ketat. Nah, maka perempuan seperti ini hati-hati. Jangankan masuk surga, mencium wangi surga pun tidak diizinkan oleh. Maka ini jadi PR, Bu, buat ibu-ibu. Jadi ternyata wanita itu tidak cukup hanya menutup aurat, tapi juga harus menutup bentuk tubuhnya. Jadi pakai baju itu yang lebar-lebar. Sekira-kira orang itu nggak bisa nebak-nebak, oh ini gemuk atau kurus, dia subur atau kurang gizi. Dia bisa tebak. Dia bisa tebak. Kenapa? Karena bajunya longgar. Ya, dari bagian atas sampai bagian bawah rata bajunya, bukan baju yang membentuk lekuk tubuh. Nah, ini PR buat ibu-ibu. Juga PR buat bapak-bapak. Ya, ini harus diterapkan kepada istri dan kepada anak kita. Kalau istri kita bajunya ketat-ketat, wayah napa? Dinaonkeun, Bu. Diberi itu anyar, ya. Oh, wayahna aja kak. Ulah ke tempat-tempat mahal, Pak, ngabekan loba. Bawa we ka pasar bersih. Nu gamis 100.000 menang tilu. Nah, nu gamis naon ya? 100.000 menang tilu. Ya, dibelikan pakaian baru yang tidak membentuk tubuhnya. PR buat ibu, PR buat bapak, PR buat kita semua. Karena begini, ada hadis sahih mengatakan Allah melaknat dayus, la'anallahu ad-dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yuqiru ala ahli. Orang yang tidak memiliki kepedulian agama dan tidak memiliki kecemburuan kepada saudara-saudaranya. Jadi istrinya pakai pakaian ketat dibiarkan saja, malah bangga, Pak. Pamajikan aing mah tujuh tuh. Tokos pramugari, suku nangis panjang. Jeule tuh, awakna halus, masya Allah. Tokos gitar Spanyol. Awewe siapa kan kos gitar Arab. Buleun, Pak. Tuh jeule awe aing, masya Allah.
Nah, perempuan-perempuan yang seperti itu, laki-laki yang seperti itu adalah ad-dayus, dilaknat oleh Allah. Hati-hati, istrinya tidak menutup aurat, dia biarkan. Istrinya berpakaian ketat, dia biarkan. Anaknya tidak sholat, dia biarkan. Itu termasuk ad-dayus, orang yang tidak peduli terhadap keluarganya. Ya. Nah, ini hati-hati. Atau misalkan anaknya dibonceng laki-laki lain, bukan mahram, atau anak pacaran dibiarkan, anak pacaran bahkan didukung. Hati-hati, ini termasuk ad-dayus, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya. Nah, jadi para kepala rumah tangga harus menegur istrinya kalau berpakaian ketat, anak-anaknya yang tidak menutup aurat. Nah, jadi seperti itu. Ini PR buat ibu ya Bu ya. Jadi pakaiannya harus dilonggarkan sedikit sehingga tidak membentuk tubuh. Nah, itu hadis yang pertama. Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, tidak dalam keadaan terdesak, maka haram baginya untuk mencium wangi surga.